Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan atau SPK. Nama saya Yusuf Akbar Velayati, absen 29, dan rekan saya Yusril Handi, absen 28. Yang pertama adalah pengertian SPK. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang mampu menyediakan fungsi pengelolaan data berdasarkan suatu model tertentu, sehingga user dari sistem tersebut dapat memilih alternatif keputusan yang terbaik. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa SPK bukanlah suatu tool pengambil keputusan, melainkan sebagai tool pendukung. Karakteristik suatu sistem sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pada pendekatan sistem secara luas dan dapat memberikan dukungan pada proses pengambilan keputusan dengan titik berat sistem pada konsep manajemen by perception. Yang kedua, adanya penerapan konsep manusia-mesin, di mana manusia berfungsi sebagai pengontrol dari sistem dan mesin sebagai sarana pendukung. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah semi-struktural dan tidak struktural. Yang keempat, memanfaatkan fungsi model dalam proses analisa, baik berupa model matematis, model statistik, ataupun tipe-tipe model lainnya. Yang terakhir, dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi interaktif, sehingga user dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Dalam SPK terdapat 3 keputusan tingkatan perangkat keras maupun lunak. Ketiga tingkatan tersebut adalah: yang pertama, sistem pendukung keputusan spesifik DSS; yang kedua, pembangkit sistem pendukung keputusan DSS generator; yang ketiga, ada peralatan sistem pendukung keputusan. Dalam penggolongan berdasarkan tingkat teknologi yang digunakannya, aplikasi konsep SPK dapat dibedakan menjadi 3 level teknologi, yaitu SPK khusus merupakan tipe level teknologi aplikasi SPK yang telah siap digunakan untuk menyelesaikan suatu tipe masalah tertentu. Ada pembangkit SPK merupakan tipe level teknologi aplikasi SPK yang digunakan untuk membantu penciptaan atau pengembangan SPK khusus dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yang ketiga, ada peralatan SPK, merupakan perangkat dasar yang digunakan untuk menciptakan SPK, yaitu berupa program-program dan hardware komputer yang dapat digunakan dalam penciptaan SPK. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pemahaman atau intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, ada tahap perancangan, design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Merupakan presentasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga, ada tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Keuntungan penggunaan SPK antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Pandangan dan pembelajaran baru,
sebagai fasilitator dalam komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya dan sumber daya manusia, menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas analisis. Komponen-komponen dari SPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen science, atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga, communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang keempat ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Dalam sistem pendukung keputusan atau SPK terdapat 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan volus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Berikut adalah gambaran dari komponen pendukung SPK. Ada pengelolaan data, pengelolaan model, pengelolaan dialog, dan user. Komponen pendukung SPK. Dalam komponen pendukung SPK ada 3, yaitu manajemen basis data, manajemen model, dan manajemen dialog. Yang pertama, manajemen basis data. Dalam konsep SPK dibutuhkan suatu fungsi pengelolaan basis data yang berkaitan dengan keputusan yang harus diambil, di mana fungsi tersebut harus mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengombinasikan berbagai sumber data yang bervariasi dengan menggunakan metode-metode penangkapan dan ekstraksi data. Yang kedua, melakukan perubahan dan penambahan data yang relevan dengan proses pengambilan keputusan untuk mengakomodasi adanya perubahan kondisi sistem dengan mudah. Yang ketiga, melukiskan struktur dan logika pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang ada secara sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh user. Yang keempat, menangani berbagai data personel dan non-official, sehingga user dapat bereksperimen dengan berbagai alternatif keputusan. Yang kelima, mengelola berbagai variasi data yang dapat mengakomodasi luasnya fungsi manajemen data dari user. Manajemen modal. Dalam sistem manajemen yang digunakan diharapkan tersedia kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam menciptakan suatu model baru. Yang kedua, memasukkan dan mengintegrasikan model building block. Yang ketiga, mengatalogkan dan mengelola model untuk dapat dipahami dengan mudah oleh semua tingkatan user. Yang keempat, mengoneksikan model yang ada dengan database yang berkaitan sehingga dapat dihasilkan alternatif yang sesuai. Manajemen dialog. Komponen manajemen dialog dibutuhkan dalam suatu SPK untuk memberikan mekanisme kontrol
proses analisa pada user. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan faktor interaktif pada SPK. Maksud pembuatan keputusan dan teori yang menjelaskannya. Menurut Herbert Simon, ada suatu rangkaian keputusan dengan keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Ada beberapa tahap pengambilan keputusan menurut Simon, yaitu kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, dan kegiatan menelaah. Kegiatan intelijen. Kegiatan ini berkaitan dengan sebuah langkah yang bergerak dari suatu tingkat sistem ke subsistem dan bagian-bagian sistem yang dianalisis secara berurutan, dan kegiatan yang mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan merancang. Kegiatan merancang berhubungan dengan sebuah langkah mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif, dan kegiatan di mana menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. Kegiatan memilih dan kegiatan menelaah. Kegiatan memilih bertujuan untuk memilih solusi terbaik, dan kegiatan yang memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kegiatan menelaah berkaitan dengan sebuah langkah yang menerapkan solusi untuk menindaklanjuti dan menilai pilihan-pilihan yang lalu. Manfaat sistem pendukung keputusan. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, SPK membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Sekian presentasi online dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengetikan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.